Pernah nggak sih kita bertanya, apa sebenarnya yang membuat seseorang bisa disebut sebagai anak Indonesia hebat? Apakah hanya prestasi akademik atau hanya kebiasaan yang membentuknya? Banyak ahli berpendapat bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tapi juga oleh kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan-kebiasaan ini seringkali terlihat sederhana, namun memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan diri. Nah, menariknya nih, sebagian besar dari kebiasaan tersebut sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mulai dari bangun pagi, Beribadah, Dan berolahraga, menjaga pola makan yang sehat dan bergizi, Bermasyarakat, Gemar belajar. dan tidur cepat. Mentari pagi, ku siapkan diri menyongsong hari untuk menggapai mimpi, melangkah maju dengan semangat baru. Semua asa tingginya cita-cita ku serahkan padamu yang kuasa, melangkah maju dengan semangat baru. Ku angkat tanganku, terus melangkah maju. Ku raih mimpiku dengan semangat baru. Gerakkan badanku, semangat dan terus maju. Ku raih mimpiku dengan semangat baru. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Main jangan ragu, jangan bikin malu. Labanang Al Yau Ready. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Sekolah bukan hanya tempat untuk mencari nilai akademik ataupun bakat, tetapi bisa untuk mengembang kebiasaan dan karakter siswa. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dapat membuat fokus belajar siswa lebih meningkat, aman, nyaman, dan berkembang dengan lebih baik. namun pada kenyataannya masih ada beberapa masalah yang sering kita anggap sepele yang akan berdampak bagi kesehatan dan lingkungan sekitar. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 3 isu yang sering terjadi di sekolah. Jadi yuk simak video ini sampai selesai, karena siapa tahu salah satunya pernah kalian rasakan juga. Pertama, topik yang akan kami bahas adalah masalah kualitas makanan di kantin. Menurut ahli gizi, tubuh remaja membutuhkan nutrisi yang cukup. Karena masa remaja adalah masa pertumbuhan. Nah, nutrisi yang dimaksud adalah karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral. nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat itu juga penting untuk konsentrasi dan daya tahan tubuh siswa. Sebaliknya, makanan dengan tinggi minyak, gula, pewarna, atau penyedap jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan rasa cepat lelah, susah fokus, dan menimbulkan resiko penyakit. Nah, masalah yang sering terjadi di sekolah kita, salah satunya adalah kantin. Menu kantin yang cenderung monoton seperti gorengan, minuman manis yang berlebihan, dan sedikit pilihan sayuran dan buahan. Akibatnya, cepat lapar lagi dan mengantuk saat jam pelajaran dan memiliki penyakit mah dan obesitas. Agar kondisinya bisa menjadi lebih baik, ada beberapa upaya yang bisa kami sarankan untuk dilakukan.
Yang pertama, variasi menu sehat. Misalnya, dimsum, rice bowl, dan minuman yang tidak mengandung banyak gula, supaya siswa tetap tertarik untuk membeli. Yang kedua, variasi menu setiap minggu. Kantin bisa menyediakan variasi menu di setiap minggunya. Contohnya, minggu pertama, kantin bisa menyediakan variasi menu seperti menu makanan tradisional, dan minggu kedua, kantin bisa menyediakan menu makanan sehat dan bergizi, dan minggu-minggu seterusnya. Saran yang ketiga, bisa mengurangi minyak dan MSG. Alternatifnya bisa menggunakan kukusan ataupun panggang. Yang kedua, kami akan membahas mengenai tentang rokok di lingkungan sekolah. Menurut para ahli, rokok mengandung zat-zat berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Zat-zat tersebut dapat merusak paru-paru, jantung, dan sistem pernapasan. Kan, rokok pasif atau orang yang hanya menghirup asapnya saja dapat kena dampaknya. Menurut teori lingkungan sosial, perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan pergaulannya. Misalnya, seorang siswa menganggap merokok adalah hal biasa. Kemungkinan rasa ingin mencobanya menjadi lebih besar. Masalah yang sering terjadi di sekolah yaitu adalah siswa yang sering merokok diam-diam. Padahal akan berdampak negatif bagi kesehatan, membuat lingkungan sekolah menjadi tidak nyaman, dan akan memberikan pengaruh yang sangat buruk kepada siswa lain. Yang pertama, pengawasan ketat area merokok. Sekolah perlu lebih meningkatkan pengawasan terhadap area-area yang sering dijadikan siswa tempat diam-diam untuk merokok. Edukasi kesadaran diri agar siswa dapat memahami akibat kebiasaan merokok secara fisik, mental, maupun sosial. Kerjasama antara orang tua dan sekolah. Orang tua dibebaskan untuk merokok di rumah, namun di sekolah dilarangkan. Jadi susah maksimal. Kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah untuk mendukung bebas rokok. Menurut lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang jauh dari penyakit, dan lingkungan bersih bisa meningkatkan siswa berkonsentrasi belajar dan meningkatkan kenyamanan. Sedangkan lingkungan yang tidak bersih bisa mendapatkan penyakit seperti perkembangbiakan nyamuk, bakteri, dan penyakit-penyakit lainnya. Permasalahannya sering terjadi di sekolah kita. Yang pertama, masih ada banyak siswa yang tidak bertanggung jawab, yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Contohnya di bawah laci maupun di selokan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab. Masih banyak siswa yang berpikir bahwa kan masih ada petugas kebersihan, padahal petugas kebersihan membantu menjaga sekolah. Bukan berarti semua tugas dan beban diberikan kepada mereka. Ketiga, piket kelas yang kurang maksimal disebabkan karena adanya yang menyapu saja, yang tidak peduli dengan jadwal piket, yang menyebabkan kelas menjadi kotor dan tidak berantakan. Yang ketiga, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Semua siswa disiplin, otomatis semua sampah di sekolah akan berkurang. Yang kedua ada program 10 menit sebelum pulang, di mana siswa sebelum pulang akan membersihkan kelas, laci, meja, dan merapikan kursi. Cuma 10 menit aja loh, tapi jika kita lakukan setiap hari akan memberikan dampak yang positif untuk kedepannya. Yang ketiga, mengadakan kerja bakti rutin. Misalnya, 2 kali dalam seminggu, seluruh kelas membersihkan area tertentu. Tujuannya adalah untuk melatih rasa kemanusiaan, yang kedua adalah rasa tanggung jawab, yang ketiga, rasa cinta terhadap lingkungan.